Riwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, qum fasalli, berdirilah kamu, fasalli kemudian salatlah kamu, fa innas salata syifaun, sungguh salat itu menjadi obat. Rawahul Imamu Ahmad wa Ibnu Majah. Moga-moga pondok-pondok yang terus menegakkan menggalakkan sholat sunat jamaah, qobliyah, ba'diyah, duha, disehatkan Allah. Karena sholat menjadi obat dan utamanya selamat sehat dari Mbak Yu Corona. Ya, narun nada iya. Waruwiyat diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innallaha idza anzala ahatan minas sama, sungguh Allah apabila menurunkan hama penyakit dari langit, ala ahlil ardi, kepada penghuni bumi, sarafaha, Allah palingkan ahad hama atau penyakit itu, dipalingkan, dijauhkan dari siapa? An ummaril masjid, dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Nyatanya selamat ya. Rawahu al-Askari, hadis riwayat Imam al-Askari. Di samping itu apa fadilahnya sholat lagi? Wa unsun, merasa ayem, tenang, fil qabri, di dalam kubur. Wa manzilur rahmah, dan salat itu menjadi sebab turunnya rahmat. Wa miftahus sama, dan salat menjadi kunci membuka langit, membuka rahmat, membuka hidayah, membuka ilham, membuka ilmu laduni. Ruya telah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, as-salatu qurbanu kulli taqiyyin, utawi salat iku qurbanu kulli taqiyyin, cara mendekatkan diri bagi setiap orang yang bertakwa, mendekat kepada Allah. Rawahul Qada'i an Ali, dari Imam Ali bin Abi Thalib. Di samping itu fadilahnya salat, wa siqalul mizan, menjadi beratnya timbangan amal, wa mardatur rabb, dan menjadi sebab ridhonya Gusti Allah. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ma min halatin yakunu 'alaihal 'abdu, tiada suatu kondisi yang mana seorang hamba ada di atas kondisi itu, ahabbu, lebih disukai, ilallahi, oleh Gusti Allah Ta'ala. Enggak ada kondisi di mana seorang hamba ada dalam kondisi itu, yang kondisi itu lebih disukai Allah, enggak ada, min an yarah, daripada ketika Allah melihat hamba tersebut sajidan, dalam keadaan sedang sujud. Ya'firu, terkena debu, berdebu wajahnya, fiturab, di dalam tanah, debu. Gak apa-apa, mbiyen saiki to sujud ngene iki. Mbiyen yo langsung ning tanah padang pasir. Mari sujud wajah yo gak karu-karuan. Kena lebu dan gak masalah. Rawahu Tabrani wa samanul jannah, dan salat itu menjadi
harga untuk pembelian apa? Surga. Piro regane swarga? Bayaran karo salat. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innal musalliya la yaqra'u babal malik. Sungguh orang yang salat itu la yaqra'u, dia benar-benar mengetuk babal malik, pintu sang raja. Sowan raja harus diketok dulu pintunya. Cara mengetoknya agar dibuka, lakukan salat. Wa innahu, dan barang siapa, man barang siapa, wa innahu sungguhlah, man barang siapa yudim melanggengkan, qara'al bab, mengetuk pintu, telaten sehari mengetuk pintu 5 kali, lama-lama pasti dibuka. Yushiku, maka hampir-hampir, meh-meh, an yuftaha, pintu itu dibuka, lahu bagi orang yang yutim, bagi orang yang langgeng istiqomah mengetok pintu. Rawahu ad-Dailami. Wa hijabun minan nar, dan salat menjadi hijab, penghalang dari api neraka, penutup. Qala, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, as-salatu mizanun faman awfa istawfa. Salat adalah ibarat timbangan. Karena zaman salat berarti sudah berhak mendapat timbangan. Faman barang siapa awfa, memenuhi timbangan, penuh, barang zaman ditimbangan penuh, dan asli semua, murni semua, gak campur resep. Orang yang telah memenuhi wadah timbangan, istaufa, maka dia berhak menuntut imbalan penuh, berhak menuntut ganjaran penuh. Faman aufa istaufa. Rawa telah meriwayatkan hadis ini sapa al-Baihaqi, Imam Baihaqi, an Ibnu Abbas. Wal makna hadis ini adalah as-salatu mizanul iman. Salat itu menjadi timbangan keimanan. Orang ngaku iman tapi enggak salat, berarti timbangannya jomplang iman apa tidak, ditimbang diukur dengan salat. Faman barang siapa aufat, memenuhi biha, syarat rukunnya salat, bihifzi wajibatiha, dengan ngrekso menjaga wajib-wajibnya rukun, wa mandubatiha, sunnah-sunnahnya, istaufa, maka dia berhak menuntut penuh apa saja wa'ata yang telah berjanji Allahu Allah bihi dengan minal fauzi, yakni keberuntungan, meraih bidari sawab, surga tempatnya pahala, wan najat, dan beruntung meraih keselamatan, min alimin iqab, dari pedihnya siksa. Faman aqamaha, maka barang siapa benar-benar menegakkan salat, faqad aqamaddin, maka dia benar-benar menegakkan bangunan agamanya, enggak roboh. Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka dia benar-benar merobohkan bangunan agamanya. Saya ingatkan lagi, membaca kalau hanya 3 huruf, itu langsung ditekan huruf yang pertama. Faman tarakaha, nah mesti benar. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Kalau enggak segera ditekan huruf pertama, nanti jadi tawalud, panjang didik, salah. Faman tarakaha, nah, faqad hadamaddin, salah. Ya, pokok 3 huruf berharokat semua, segera naber, stressing, tekan huruf yang pertama. Jalasa, gitu, jangan jalasa, ya.
jalasa, fariha, daraba, apa tadi? Taraka, terus hadama. Nah, jangan dibaca apa? Hadama, salah. Latihan ya. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, khamsu salawatin, ada 5 kali salat, man hafadha alaihinna, barang siapa benar-benar memelihara 5 kali salat itu, kanat lahu nuron, maka adalah 5 kali salat itu menjadi nur, menjadi cahaya baginya, wa burhanan, dan menjadi bukti keimanannya, wa najatan, menjadi keselamatan yaumal qiyamah, di hari kiamat, wa man lam yuhafiz alaihinna, dan barang siapa tidak memelihara, tidak menjaga 5 kali salat itu, lam takun lahu nuran, maka salat yang tidak dijaga tidak menjadi penerang cahaya baginya, wala burhanan, tidak menjadi bukti, tidak menjadi petunjuk, wala najatan, tidak menjadi keselamatan, wa kana yaumal qiyamah, dan adalah orang yang tidak memelihara salat tadi di hari kiamat kelak, ma'a Fir'aun, bersama dengan Fir'aun, wa Qarun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf, tokohnya kaum munafik. Rawahu Ibnu Nasr. Wal maqalatu tsaniyatu wal 'ishrun, utawi maqalah yang ke-22, dulikor, apa? Dulikor. Orang Madura itu kalau U jadi O, kalau O jadi U. Nah, sepur, sepor. Nah, paspor, paspur. Nah, ya. Dia mau paspur gula, paspur. Kalau rapat-rapat NU, waduh gimana ini, kok tidak solid ini? Bahasanya bukan solid, sulit ini. Kok tidak sulit ini? Belajar ya. Sopong reti dapat Madura. Amin. Dapat Ustadz Tamam. An Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhlah Nabi qala, bersabda, idza aradallahu an yudkhila ahlal jannah fil jannah, apabila Allah ingin memasukkan calon-calon penghuni surga ke dalam surga, ba'atsa ilaihim malakan, maka Allah utus kepada para ahli surga itu malakan, 1 malaikat. Membacanya malakan, nah, ngono. Ojo diwaca malakan, salah. Wa ma'ahu, nah, wa ma'ahu, nah, gitu, ya. Ojo diwaca wa ma'ahu, nah, salah. Wa ma'ahu hadiyatun wa kiswatun minal jannah. Bersamanya ada hadiah, ada kiswah, ada baju yang bagus-bagus, minal jannati, dari surga. Jadi calon ahli swarga itu lebih dulu dikirimi pakaian, cek pantes mlebu swarga. Lah kon mlebu swarga kaosan iki piye, kene ganti. Ngai celana jin suwek-suwek iki piye, ganti. Wahia fauqas samawati sab'i, surga ada di atas langit 7. Waqad sabata, benar-benar telah kuat riwayat, akurat, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kuat riwayat itu? Annaha fauqas samawati sab'i,
bahwa surga itu di atas langit 7, wa tahtal arsy, dan di bawah aras. Ini soal barang gaib, ojo dipadak-padakne karo yang nyata, yang di duniawi, enggak akan sama. Kalau ada orang hidup dari lahir di tengah hutan, enggak pernah kenal alam kota sama sekali. Dia bapaknya ibuan taunya ya hutan itu. Hutan ini ngerti wedhus, kelinci, pitik, bebek, ini ngerti. Watu, ini ngerti. Welat, ini ngerti. Lebih dari itu enggak ngerti. Data anak moro-moro melaku, moro-moro bingung enggak iso balik. Terus sampailah ke kota. Bagi anak, kota itu alam baru, alam gaib yang enggak pernah dilihat. Bagi bapaknya juga alam gaib. Di kota melihat TV, melihat HP, melihat mobil, melihat sepur, melihat sepeda motor. Itu nanti kalau anak itu kembali ke dalam hutan, lalu mengkhabarkan tentang apa saja yang ada di kota. Bagi bapak kan gaib. Kalau pakai bahasa asli yang ada di kota, ya bapaknya enggak ngerti. Pak, neng kutha ono TV, ono HP, Pak, ono HP 3G, 4G, 5G, tambah enggak ngerti bapaknya. Ono sing apa sing namung apa itu Pentium loro sowe. Bapakmu enggak ngerti. Ono mobil, ono sepur enggak ngerti. Padahal nyata barang itu ada. Bagaimana? Ya diinformasikan dengan bahasa yang dipahami bapaknya. Pak, teng kutha ono wesi iso muni, ngono. Ono wesi iso mlaku, kan ngono sing bapake ngerti. Ya kan? Nah, tapi bapak jangan sekali-kali membayangkan kalau wesi iso muni itu terus koyok bayangan yang dia ketahui sehari-hari. Cangkeme sak piro iki? Terus ilate lambene, padahal itu HP, radio, TV. Ono wesi iso mlayu, dikira ono sikile. Anak menginformasikan itu enggak salah. Dia dituntut menginformasikan dengan bahasa yang dipahami bapaknya. Nah, sikap bapak yang paling benar percaya anak saya enggak mungkin koroh. Tapi hakikat barang itu kayak apa? Enggak mungkin sama dengan yang kami lihat sehari-hari. Enggak mungkin sama dengan yang kami persepsikan, kami bayangkan, kami gambarkan. Mengingkari salah, wong nyatanya ada barang itu, kufur salah. Percaya lalu kau sama-samakan dengan barang yang kau lihat sehari-hari juga salah. Yang benar diyakini anak itu enggak bohong, dia sidik amanah, benar. Lalu makna hakikatnya kayak apa? Serahkan kepada Gusti Allah. Paham ya? Itu sing bener ngono iku. Makanya di Quran warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullum min indi rabbina. Orang-orang yang benar-benar ulama, rasikhun, mendalam ilmunya, mancep imannya, mancep keyakinannya, mancep ilmunya. Mereka itu terhadap hal-hal yang gaib, yang mutasyabihat, enggak mentakwil, enggak menyamakan. Itu namanya golongan musabbihat, mujassimah. Gimana? Mereka cukup mengatakan amanna bihi. Kami mengimani, kami meyakini kullum min indi rabbina. Mau ayat yang muhkamat, mau ayat yang mutasyabihat, semuanya itu firman Allah. Perkara maknanya apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwil makna sebenarnya ya hanya Gusti Allah. Paham ya? Nah, begitu. Kita ikut Asy'ariyah, Maturidiyah. Sekiranya ingin menafsir silahkan, tapi jangan ditafsir yang pada akhirnya menyamakan barang-barang gaib, menyamakan Allah dengan apa-apa yang kamu pahami, kamu bayangkan, kamu lihat sehari-hari. Enggak boleh. Itu mujassimah, itu musyabbihah. Ya. Sampai taktil kayak Mu'tazilah mengingkari enggak mungkin ada sifat ini, enggak mungkin ada sifat ini. Itu juga salah. Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah baina ta'til wa tasbih, enggak menyamakan Allah dengan makhluk, tapi juga enggak mengingkari hal-hal yang gaib seperti itu. Bagaimana? Amanna bihi
kullum min indi rabbina wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Yang bisa begini menjelaskan begini hanya mahasiswa UIN. Kandani enggak percaya sampean. Iki lho dalile wa ma yatadzakkaru. Kandani ra percaya. UIN ini ulul albab. Emang goleki dosen selain UIN, masa iso ngene iki. UIN. Makane kuliah ya SMA kene UIN wis. Nang di UIN. Apa UIN? Ulul albab. Oh, saya orang UIN, ya wajib promosi UIN. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Tentang gaib begitu ya memahaminya. Qala ba'duhum walil jannah samaniyatu abwab. Adalah bagi surga ada 8 pintu. Kullu babin, setiap pintu yadkhuluhu bakal masuk lewat pintu itu sab'una alfa rajulin, 70.000 orang soffan wahidan dengan sekali sof. Jadi pintunya itu lebar banget, antara kusen satu sama kusen satunya itu cukup nggih satu soft 70.000 orang. Ya, satu orang itu kira-kira setengah meter. Kalau 1.000 orang berarti 500 meter. Kalau 70.000 orang berarti 35.000 meter. Itu satu pintu itu, kembang namanya. Makane wong NU aja nemen-nemen ceramah aja meden. Awas kon kene neraka kon, salah titik neraka kon, enggak iso mlebu neraka kon. Aduh. Aja diwedeni nemen-nemen. Swarga iki lho lawange tok wis ombo. Lawang 35.000 kilo, 35.000 meter mosok gak iso mlebu iku lawang sitok. Iku sik sak baris. Sak baris sih barisane sahabat. Barisane gasek mbauri. Tapi yang melebu, amin. Besok jadi ustadz, ojo kereng-kereng ya. Wahya kusurun mabniyah, surga itu ibaratnya istana-istana yang dibangun. Wa ghurafun, ada kamar-kamar. Wa zawaya, ada pojok-pojok. Wa manazir, ada pemandangan-pemandangan. Ono janda bolong. Pemandangan-pemandangan. Kembang-kembang ya. Ono janda bolong, ono apa maneh? Napa, Pak? Ba'duha fauqa ba'din. Sebagian ada di atas yang lain sesuai dengan derajatnya manusia. Minadz zahab wal fiddah, ada yang terbangun dari emas, dari perak, waz zabarjud, waz zamrud, wal lu'lu, wal marjan, wal kafur, wal ambar, dari minyak ambar, wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain. Minal jawahir an-nafisah, yakni logam-logam mulia, logam-logam yang berharga. Kita mohon Fatihah, moga-moga anaknya Mas Habib menjadi anak yang salihah, sehat, panjang umur, Islam, iman, taqwallah, berilmu, ahlus sunnah wal jamaah, NU, wajib jadi NU. Ya, rezekinya akeh. Juga lumeber untuk kita semua para santri. Lahir 2021 bulan April tanggal 23 hari Jum'ah sekitar jam 6 pagi. Kalau enggak berubah dinamakan Ratu Nur.
sing sregep ngibadah. Karena hari Jum'ah maka dinamakan yang sregep ngibadah. Ratu itu Rania, Rania Nur Abida. Apa? Rania Nur Abida. Memanggilnya Bidah. Yunur, Yunur. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna siyamana wa sahurana wa niyyatana wa ta'limana wa ta'allumana wa sadaqatina wa iftarana wa taftirana wa zakatana wa infaqana wa it'amana wa tadarusana wa i'tikafana wa tammim taqsirana wa la tudrib biha wujuhana ya ilahana ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangke disuwun mantun salat sing sepuh-sepuh Pak Sugi, mungkin ono Pak Tony barang, Ilmi, terus Pak Mat, Gus Faiz, derek-derek gembulan di rumah syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,